Ya, itu merupakan sebuah identifikasi tentang kepurbaan berdasarkan satu adalah materi geologi stratigrafis perlapisan tanah yang melekat pada fosil, kemudian kita cek di lapangan dan ternyata satu-satunya perlapisan tanah di lapangan yang menunjukkan konkresi dari napal karbonatan itu hanya pada bagian bawah formasi Kali Glagah, sehingga napal itu sudah dilakukan uji pertanggalan absolut menghasilkan angka 1,8 juta, sehingga berdasarkan penemuan ini yang di lapangan kita hanya mendapatkan napal pada formasi Kali Glagah tadi itu kita ikat sebagai formasi pengandung fosil tersebut, sehingga kalau fosil berasal dari itu umurnya minimal adalah 1,8 juta, bisa lebih tua lagi, tapi tidak mungkin kurang dari 1,8 juta. Itu kira-kira apa aja itu jenisnya, hewan apa aja? Itu kalau yang kita deteksi dengan 1,8 itu adalah yang tadi itu caput femoralis, jadi bonggol tulang paha. Ada dua, kemudian ada pecahan tulang paha yang kita katakan diafisis tulang paha itu lebih mudah lagi ya, tetapi yang bonggol ini merupakan unsur dari manusia purba yang kita katakan sebagai Homo erectus, itu yang paling tua di sini. Saya ini semula sangat surprise sekali, sangat luar biasa sekali dan tidak menyangka bahwa Brebes ini adalah sumber satu informasi adanya temuan arkeologi yang sangat tua, bahkan lebih tua dari Sangiran. Dan ini perlu didukung, perlu diinformasikan ke dunia. Bahkan saya berharap dari National Geographic itu datang ke Indonesia, dan alhamdulillah tadi sudah diinformasikan tahun depan bulan Maret tahun 2022 dari National Geographic akan datang ke Indonesia, bahkan mungkin ke Brebes. Saya pengen sekali ketemu dan Brebes itu mendunia dari hasil temuan ini. Ya, saya kira itu, dan saya perlu sampaikan pemerintah harus mendukung apa yang menjadikan program ini, baik itu lewat stakeholder yang ada ataupun lewat teknis dari dinas kami, dinas kebudayaan dan pariwisata. Harapan saya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mereka datang temuan kemudian dipublikasikan, tapi tanpa ada tindak lanjut. Kita fasilitasi, perlu adanya museum yang benar-benar menunjukkan bahwa Brebes sudah ada, bahkan bukan aku yang jauh lebih tua daripada yang ada di sana. Oke, saya kira aja ya. Adalah sosialisasi seperti ini. Kemarin saya minta tolong kepada Pak Hujan untuk menjelaskan kebenaran yang sangat terbatas. Yang kedua adalah nanti ketika kami pulang tanggal 1 Desember itu sudah harus memberikan laporan final, dan laporan final itu harus disampaikan kepada daerah juga. Insya Allah pada pertengahan Desember nanti kami sudah bisa mengirim pada pihak-pihak terkait di Kabupaten Brebes ya, sampai kepada kecamatan ini Pak. Nah, itu adalah kami minta izin ke kabupaten untuk melakukan penelitian, dan kita sudah diberikan izin, wajib bagi kami untuk memberitahukan, menyampaikan, melaporkan hasil-hasil penelitian yang kami dapatkan pagi ini secara lisan. Setelah itu insya Allah nanti pertengahan Desember ada laporan lengkapnya. Nyun sewu, mohon izin Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat ya dia. Nah, ini ada 2,4 juta tahun yang lalu. Penelitian kami itu adalah sebetulnya kapan sih fauna, binatang, vertebrata, serta manusia itu datang ke bumi ayu, datang ke Pulau Jawa, datang ke Indonesia. Karena penelitian itu bisa, yang kita lakukan ini, kita lakukan di bumi ayu, tetapi hasilnya untuk judgement, untuk apa ya, menyatakan tertua di Pulau Jawa, untuk menyatakan juga tertua di Indonesia. Ya. Jadi skopnya bumi ayu, tapi bumi ayu itu luar biasa. Sudah dikenal sejak lama 1920-an tentang
hasil-hasil penelitiannya itu yang kita datang ke sini untuk melakukan kapan manusia dan binatang itu sampai di dunia ini. Kalau saya bilang begitu, tentunya sampai di Pulau Jawa dan sampai di Indonesia. Konteksnya seperti itu. Ini 2,4 juta tahun yang lalu, ya, Jawa Barat sudah muncul di permukaan laut. Tadi yang dikatakan di ketika Pak Robek, Kepala Dinas, bahwa ada konteks antara dunia ini dan Jawa Barat. Memang demikian, ya. Nah, 2,4 juta tahun yang lalu baru Jawa Barat yang terangkat ke permukaan laut. Jawa Tengah masih ada di bawah laut. Jawa Timur apalagi? Posisi Jawa itu miring ke timur. Ya. Inilah katakanlah ini Jawa Barat, ini Jawa Tengah. Nah, permukaan laut itu ada di sini. 2,4 juta tahun lalu yang muncul baru Jawa Barat. Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masih ada di bawah laut. Jawa Barat sudah sampai itu, kemudian ini permukaan. Di permukaan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu baru muncul puncak-puncak gunung api. Gunung apinya ada di bawah laut, daratannya masih ada di bawah laut. Nah, inilah yang menjadikan permukaan laut di sini pada 2,4 juta tahun yang lalu. Kemudian sudah ada Merapi, sudah ada laut. Tapi dasarnya itu masih ada di bawah laut. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Timur, ini Jawa Barat. Ya. Nggak kelihatan ya di sini. Oke, usulnya nggak kelihatan di sini. Nah, oleh karena itu hampir dikatakan untuk makhluk hidup baik manusia maupun binatang pada 2,4 juta tahun yang lalu itu hanya berpeluang untuk hidup di Jawa Barat. Nah, Pulau Jawa yang miring ke timur itu sedikit demi sedikit dia terangkat dari permukaan, dari bawah laut itu oleh adanya pergerakan yang terus menerus. Satu adalah tentang letusan gunung berapi. Yang kedua adalah pergerakan lempeng tektonik. Yang ini gunung berapi itu jeblok terus Merapi itu ya dari dulu sampai sekarang memang begitu. Lalu yang kedua adalah pergerakan lempeng tektonik yang menjadi tumbuhan itu karena kita itu ada di tengah-tengah pertemuan lempeng tektonik, ada Eurasia, ada Pasifik, ada Australia yang bikin Jogja 2006 dulu lantas, kemudian tahun Palu kemarin, kemudian ya itu ada pergerakan tektonik gitu ya. Lalu yang ketiga adalah naiknya dan turunnya muka air laut akibat zaman es dan antar es. Nah, ini bergerak bersama-sama selama beberapa tahun yang akhirnya mengangkat Pulau Jawa sedikit demi sedikit. Ya. Ini bumi yang ada di situ kira-kira. Ini Jawa Barat ya. Jawa Tengah masih ada di sana. Pada sekitar 2 juta tahun yang lalu sudah muncul bumi ini. Nah, ini adalah peta Pulau Jawa. Jawa Barat sudah hampir utuh. Jawa Tengah baru puncak-puncak gunungnya, sebagian masih ada di permukaan, di bawah permukaan laut. Ada Gunung Lawu, Merapi, Sumbing, Gunung Wilis, Gunung Slamet dan sebagainya itu baru ada di puncak-puncaknya ini. Ya. Setelah itu datanglah fauna-fauna yang pertama di bumi ini. Entah karena mengapa, nggak tahu saya. Bumi air itu merupakan bukti pertama tentang fauna paling tua. Jadi di Jawa Barat belum pernah ketemu lagi. Tetapi inilah yang ada di dalam bumi air, yaitu yang dikatakan dengan Sinomastodon gajah purba itu. Ini 2 juta tahun lalu sudah mereka sudah sampai di sini ya. Kemudian ada juga Hexaplotodon. Hexaplotodon itu kuda air yang kemudian menurunkan Hippopotamus sekarang itu. Ya. Kemudian juga ada Cervidae, jam, ya. Dan Bovidae itu ada kerbau banteng.
Dan satu sebetulnya, satu yang belum adalah New Zealand, pura-pura besar. Ini yang sudah diketahui sampai sekarang dan diidentifikasi sebagai fauna paling tua yang ada di Pulau Jawa, sekaligus di Indonesia. Spesiesnya masih miskin, hanya ada 5 jenis: gajah, kuda air, kijang, badai, dan penyu raksasa. Semua ini mencirikan binatang-binatang yang imigran. Jadi, dia bisa di darat dan bisa juga tangguh untuk di air. Jadi lingkungannya insular, lingkungannya itu. Ya. Nah, ini adalah peran gajah itu seperti itu, berdiri buah itu. Tapi dia adalah peran ulung. Sebelum ke laut itu akan berenang kemana-mana dia itu. Ya, ini diketahui sebagai fauna yang paling tua di bumi ayu, sekaligus di Pulau Jawa. Nah, kemudian totalitas Pulau Jawa itu baru terangkat pada 1,65 juta tahun yang lalu. Sehingga Jawa Tengah dan Jawa Timur, kalau ada manusianya, tentu saja kurang dari 1,65 juta tahun. Ya, saya memprediksi yang Sangiran itu adalah 1,5. Ya, karena dia yang tertua itu ditemukan pada lempung hitam formasi guncangan, umurnya itu 1,5 juta tahun. Jadi Sangiran itu saya katakan paling tua adalah 1,5 juta tahun. Ya. Di bawahnya tidak ada lagi. Sekarang saya sedang nyari di bawahnya lagi, di Sangiran. Nah, katanya, orang katanya, manusia yang kita katakan sebagai manusia purba bernama Homo erectus tadi itu, manusia yang berdiri tegak, itu berasal dari Afrika. Jadi dia itu pada 1,8 juta tahun yang lalu melakukan migrasi keluar dari Afrika, ya, sampai ke daerah Eropa, sampai ke Asia Timur, dan sampai ke Pulau Jawa. Ini teori atap Afrika 1,8 juta tahun yang lalu sampai ke Sangiran 1,5 juta. Sehingga diperlukan 300.000 untuk berjalan bermigrasi dari Afrika ke Sangiran. Nah, bagaimana mereka laute gitu ya? Nah, ternyata ada yang dikatakan dengan zaman es. Nah, itu. Ini adalah merupakan siklus dari alam, ya, berdasarkan posisi matahari, bumi terhadap matahari. Berulang terus seperti itu. Terjadi drop suhu di altitude tinggi di Amerika, di Eropa Timur, di Amerika Utara dan Eropa, yang kemudian saking dinginnya tadi itu membuat laut-laut di sekitarnya itu menjadi es. Itu yang dinamakan dengan zaman es. Ketika air menjadi es, volumenya akan menyusut. Saya punya air ini, saya masukkan freezer, menjadi es, dia akan turun. Nah, ketika volume menyusut tadi itu, dan zaman es itu hanya ada di Eropa dan juga di Amerika Utara, tetapi karena permukaan laut itu global dunia itu podo kabeh, hukum kapiler itu, kalau di Eropa dan Amerika itu turun pada saat terjadi zaman es, di khatulistiwa yang tidak pernah terkena zaman es, yang kita selalu hangat, selalu panas, 35 derajat, tidak pernah ada zaman es, itu juga ikut terpengaruh oleh penurunan air tadi itu, ya, seperti yang terjadi antara Sumatera, Jawa, Kalimantan itu ini, ya, yang kita namakan dengan paparan Sunda. Laut-laut antara Kalimantan dan Jawa ini hanya 40 meter. Laut Cina Selatan itu hanya 60 meter, gitu loh ya. Dan karena dia itu dangkal, ya, zaman es itu mampu menurunkan permukaan itu sampai 100 minimal, sampai 120 meter. Jika bayangkan kalau itu turun 100 meter saja, laut-laut dangkal itu sudah hilang menjadi daratan. Oleh karena itu terjadi pada zaman es itu adalah yang dinamakan paparan Sunda di barat dan paparan Saul
di timur yang menyatukan antara Irian dengan Australia. Dan ini sebuah benua besar antara Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Asia daratan. Ini adalah benua waktu itu ketika zaman es terjadi. Sehingga orang mulai dari Jawa sampai ke Bangkok, sampai ke Cina itu cukup berjalan kaki, tidak perlu naik pesawat atau naik kapal. Ya. Dan disitulah terjadi migrasi dari Afrika sampai ke Pulau Jawa tadi itu. Sampai di Sangiran 1,5 juta tahun. Ya. Nah ini seperti ini, daratannya itu adalah ini. Ini arah migrasi. Ini Sumatera, ini Kalimantan, ini Jawa, ini adalah benuanya. Paparan Sunda. Orang cukup jalan kaki. Nah, ini yang kemudian ada namanya Homo erectus tadi itu sampai di Pulau Jawa 1,5 juta tahun yang lalu di Sangiran, dan dia berevolusi hidup di Jawa itu sampai 150.000 tahun yang lalu. Hampir 1,3 juta Homo erectus ini adalah saudara kita di belakang kita. Kalau kita noleh ke belakang itu ketemu ini, ya. Nah, baru setelah itu ada Wijanarto, gitu loh ya. Ada Widianto, gitu ya. Nah, itu di depannya ini kita itu, ya. Tapi kalau kita nengok itu manusianya ini semua. Lonjong, pendek uratnya, kekar orangnya, giginya gede-gede, rahangnya tidak punya dagu. Ada dagunya. Ini semua itu langsung. Nah itu. Nah itu ada 3 tingkatan, namanya arkaik. Yang paling tua, ini 1,5 juta tahun sampai kira-kira 800.000. Kemudian setelah itu Homo erectus tipik, dia bertambah volume otaknya, dia berkurang ketebalan tengkoraknya, jadi tambah pinter gitu ya. Karena itu, setelah itu ada yang namanya Homo erectus progresif itu yang hampir bundar seperti kita. Habis ini punah 150.000 tahun yang lalu setelah hidup di Jawa pada kira-kira selama hampir 1,5 juta tahun, dan mereka punah digantikan oleh Homo sapiens, manusia modern gitu. Nah dari ini sampai ke kita itu adalah pergantian, bukan berevolusi. Karena perbedaan fisik itu 95% itu berbeda. Yang sama hanya 5%, itu tidak bisa merupakan keturunan langsung dari aspek temporalnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini. Ini betul-betul punah 150.000 tahun yang lalu dan digantikan oleh manusia modern. Ini yang dikatakan oleh teori South Africa bahwa mereka dapat di Sangiran itu 1,5 juta. Penemuan tertua adalah di Sangiran 1,5 juta tahun ya. Yang semuanya itu kemudian tersebar di Jawa Tengah bagian timur dan tersebar di Jawa Timur. Gitu tuh ada Ngandong, ada Kedung Rupus, ada Pati Ayam, ada Perning, Mojokerto dan sebagainya. Ya. Nah ini dari Pak Kartono, anak buahnya Pak Rizal, ini Pak Rizal itu pelestari sekaligus, yaitu penemu fosil. Elek banget Pak, seperti saya ini. Bonggol tulang paha. Ini bonggol atas ya yang masuk ke panggul. Pinggul apa panggul? Panggul. Ya, itu ini. Nah, itu di sini ada 2 yang namanya koksa, kemudian ada lubang di dalam koksa yang untuk tempat bonggol ini. Ini adalah ujung dari tulang paha. Nah, tulang paha. Yang satu berhubungan dengan tulang ini, res itu ya, res gitu ya. Yang satu berhubungan dengan ini adalah di sana ini. Satu keprofilan dari kali bodas di permukaan tanah. Artinya dia itu tidak terprotes pada lapisan itu, tetapi sudah di dasar sungai. Nah, ini yang kedua. Tetapi ini luar biasa datanya. Pokoknya tapi punya nilai kualitas yang sangat luar biasa. Saya nanti akan ceritakan ini. Ini yang kedua, tabut femoralis. Ini lagi. Kalau tadi ujungnya sini, sekarang ada di bagian tengah tulang paha ini, tulang paha ini. Ini semuanya fosil ya. Sudah sangat keras ya. Sudah
berubah warna menjadi hitam, dan ini semua banyak ceritanya masuk ke situ. Nah ini disilakan. Kemudian saya datang ke lokasi ini. Wah, kaget saya itu sebetulnya. Di Bumi Ayu yang selama ini terkenal dengan fauna-fauna tertuanya, kan ada seperti ini. Nah ini dari morfologi dan dari ukuran sudah kita telaah agak panjang, agak lama, dan kami konfirmasi ini adalah bonggol manusia, bukan banteng, bukan pongo, bukan orangutan, bukan mamut, apalagi mamut di badan. Ini bonggol yang kita namakan di dalam segi anatomi itu kaput femoralis, jadi bonggol yang masuk di dalam tulang. Ini milik dua individu manusia. Jelek, kecil, kayaknya sepele, tetapi luar biasa penting. Karena apa? Ketemu di Kalibundas yang masuk ada kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Ini data pertama tentang manusia yang ada di situ. Yang kemudian menjadi persoalan bagi kami. Banyak sebetulnya itu kalau di akhirat itu, ya. Tetapi di sini baru itu yang ketemu, dan itu melengkapi fauna-fauna yang paling tua. Jadi fauna ini ramai meninggal lagi Bumi Ayu kok, tua-tua kabinet. Nah, boleh setelah itu ya akhirat. Sementara itu, ini sampai 2 juta tahun, 2,4 juta tahun. Nah sekarang data Bogor tadi itu, wala-wala tadi itu gimana? Tetapi itu luar biasa itu. Itu kami konfirmasi ini adalah bonggol manusia. Tetapi letaknya ada di permukaan tanah. Kita tidak tahu usianya itu. Ya. Dari lapisan yang mana? Ya. Akan tetapi Tuhan itu menjadi pemurah. Ya. Ini cara kerja orang arkeologi nih Pak. Kalau ada barangnya dulu itu, baru kita perhati. Ini dipertanyakan, ini saya. Tadi 2 bonggol itu di lapangan sana, kalau kita buat yang namanya kolom litologi, yang kita buat untuk urutan perlapisan tanah dan formasi, itu ada yang namanya formasi kali biok. Itu yang paling dasar sendiri di sini, biru ini. Ini adalah lempung hitam yang bercampur dengan cangkang-cangkang moluska. Itu adalah perubahan dari lingkungan laut ke lingkungan darat. Ya. Kemudian ada lagi di atasnya formasi kali gagah. Ini sini ini ada 2 ini ya, bawah dan atas. Gitu. Ini sudah merupakan lingkungan ketika Bumi Ayu ini sudah menjadi daratan terangkat. Batas antara keduanya hampir dikatakan sekitar 2 juta tahun di sini. Nah, kemudian di sini sudah betul-betul formasi Bintong itu sudah betul-betul daratan. Nah, daratan itu mulai di sini. Nah, tadi bonggol tadi itu dari mana? Apakah dari sini? Apakah dari sini? Kalau dari sini kayaknya tidak. Karena semua fosil-fosil yang berasal dari daerah tua ini memberikan konotasi tentang kekompakannya, warnanya, kekerasan itu sama dengan yang bonggol tadi itu. Sehingga prediksi yang kita itu, wah ini tua, ini tua. Tapi seberapa tuanya? Nah, itu yang harus kita cari. Nah, yang saya kasihkan tadi itu, Tuhan itu memberikan petunjuk. Nah, ini adalah fosil yang sudah keras, yang hitam, ya. Di sini ada penyusupan mineral, sedimen pada pori-pori tadi. Nah, ini fosil dua-duanya disusupi oleh material sedimen, dan sedimen itu kontraksi keras.
dicudiki kala itu masuk pada pori-pori. Nah, sedimen ini adalah sedimen ketika dia itu diendapkan pertama kali minimal seperti itu. Ya. Kalau kita bisa mengidentifikasi sedimen yang melekat di dalam fosil tadi itu, maka bisa katakan itulah usia paling minimal untuk fosil ini, karena dia sudah ada sedimennya di situ. Ya. Nah, sedimen ini bentuknya adalah napal karbonatan, seperti gamping napal karbonatan di situ. Nah, persoalannya di mana dari Begas, di mana di daerah Bumiayu yang kita mempunyai napal karbonatan tadi itu. Jadi sedimen yang ada di dalam fosil itu sudah merupakan sebuah kompresi yang tidak bisa hilang di situ. Dan kalau kita mengidentifikasi itu di mana, maka itulah. Nah, ini kemudian kita ya, setelah membuat analisis perlapisan tanah di berbagai sungai, ada di Sungai Selatri, ada di Sungai Desaat, ada di daerah Kaliblaga dan sebagainya itu, akhirnya inilah yang kemudian direkonstruksi menjadi sebuah suksesi perlapisan tanah, bahwa napal karbonatan itu ada pada bagian bawah formasi Kaliblaga di sini, ada di sini. Umurnya berapa, Bapak Ibu? 1,8 juta tahun. Napal ini sudah well dated, ya, sudah dipertanggalkan sangat baik sekali, dan usianya rusak, kemudian ada banteng ya, dan New-Zealand kera raksasa di situ. Baru itu saja, ditambah manusianya sudah ada 1,8, artefaknya sudah ada, yang kemudian pada kira-kira 1,5 juta tahun yang lalu sampai 1,2 ada fauna satir, yang ini yang namanya gajah itu sudah menjadi mastodon, hexaplotodon sudah menjadi hippopotamus dan sebagainya. Ini berevolusi lagi, dan kemudian ada lagi pada kira-kira 800.000 tahun sampai itu fauna trinid di sini ya. Manusia juga ada dari fosil yang tadi ya, yang pecahan itu dengan beberapa artefak gitu ya. Nah, ini adalah rekonstruksi ketika kita melakukan penelitian yang pertama. Data-datanya itu kita rekonstruksi seperti ini. Nah, kemudian satu hal yang membuat kita masih penasaran adalah saya belum melakukan pertanggalan absolut. Semua yang saya ceritakan tadi, ini dulu. Kalau out of Africa teori tadi itu, katanya teorinya mengatakan manusia asalnya Homo erectus dari Afrika yang bermigrasi sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Sangiran 1,5 juta tahun, itu ya. Kemudian mereka itu menetap di sini selama lebih dari 1 juta tahun. Itu benar nggak sih dengan penemuan dari Bumiayu ini? Dan Bumiayu 1,8 juta kok. Afrika itu juga 1,8 juta tahun. Kalau sampai di Sangiran, oke lah dibutuhkan 300.000 untuk sampai ke Sangiran. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saya berangkat dari Afrika 1,8 juta tahun berjalan sampai Sangiran. Enggak, migrasi itu kita konteks dalam konteks global masyarakat, yaitu ya, yang bergerak mencari makan, kelompok kecil, kemudian bergerak terus, tahu-tahu 1,5 juta kemudian sampai di Sangiran, gitu ya. Tetapi kalau Afrika 1,8, ini 1,8, apakah memang itu berasal dari mereka? Enggak. Podo-podo tuwane ya kamu dari sana sendiri, aku dari sini sendiri, aku muncul di sini kan gitu ya. Nah, sehingga dengan pertanggalan tadi itu ini dipertanyakan lagi apakah teori atau Afrika itu masih berlaku dengan penemuan yang ada di Bumiayu tadi itu ya. Kalau podo-podo usianya 1,8 ya enggak, sendiri-sendiri itu. Nah, ini ada multiregional, karena setelah itu ternyata ada di Cina 1,8, di Dominasi ada 1,9 juta tahun yang lalu,
di Afrika 1,8, di Bumi 1,8. Ternyata di berbagai tempat di dunia itu ada seperti itu, yang kemudian mengatakan bahwa mereka itu bukan dari Afrika, tapi dari masing-masing lokalitas tadi itu. Podo-podo 1,8, 1,8, podo-podo yo kami, yo berevolusi gitu. Jadi multi regional itu evolusi lokal. Jadi bukan bermigrasi, tetapi memang dari bumi ayu yang kemudian muncul. Bahasanya ya ini apa? Nah ini, nah itu tahun 2019 yang ada saya ceritakan di dalam buku ini, ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya, itu tadi adalah cerita mengenai pertanggalan relatif berdasarkan konteks lapisan tanah, ya. Yang kita sudah cermati di lapangan, wis kebrasuk-brasuk, gelundung-gelundung, kecebur, barang. Nah itu, saya sekarang butuh yang namanya pertanggalan absolut untuk mengkonfirmasi tadi 1,8 berdasarkan stratigrafi geologis. Nah ini yang akan saya cari dalam kesempatan ini. Saya punya program kesini itu sebetulnya mulai Juli, tetapi ya karena pandemi dan sebagainya, dan dari kementerian itu hanya boleh untuk level 2 dan 1. Ini sampai kita berangkat tanggal 10 itu masih level 3 Pak, karena sudah 2 ya. Tetapi waktu itu kepala kami itu bilang Pak Ali berangkat ya, ya sudah berangkat saya di sini dengan teman-teman pas musim hujan. Tanah licin Pak, iya, lempung kok. Apalagi saya yang kurus begini Pak. Wah belum, dulu di sini tuh banyak itu kecil tuh masih 50.000 Pak. Jadi kita itu sekarang berhadapan dengan medan penelitian itu yang kali itu yang banjir, galengan itu yang macam-macam gitu ya. Mogel di Pak. Nah ini penelitian ini ya, saya ingin melakukan penggalian-penggalian untuk mencari sampel pertanggalan absolut. Ya, saya akan pertanggalkan nanti bisa dengan fosil, bisa dengan quartz atau quartzite itu, jadi batu-batu yang mengandung banyak mineral silika itu, ya, atau bisa dengan tufa itu ya, bukan mineral, lapisan vulkanik, abu vulkanik, ya. Saya mencari itu pada lapisan yang kita perkirakan sebagai pengendap tadi itu adalah formasi Kali Braga bagian bawah yang berurutan dengan formasi Kali Biuk tadi itu. Jadi mencari itu levelnya. Saya mencari level pada kira-kira pergerakan pergantian dari darat ya, dari laut menjadi darat. Nah, cari mana-mana itu. Tidak selalu ada gitu ya. Nah ini berusukan boleh itu. Nek wis ketemu mau warna gali gitu loh ya. Boleh fosile. Nek entuk fosile warna pertanggalkan dengan argon atau potasium argon. Nah, nanti mau tahu umurnya berapa itu pada lapisan tadi itu untuk mengkonfirmasi penafsiran 1,8 juta tahun lagi berdasarkan umur relatif lapisan tanah. Ini Mas Agus. Nah, akhirnya kita mendapatkan level lapisan yang kita cari pada Kali Halung di daerah Kali Jurang. Nah itu. Ini lokasi ini, sungai ini berada di perbatasan antara Tondo dan Bumiayu. Ya, tetapi yang kami gali adalah yang masuk ke Bumiayu di situ. Lapisannya itu ada di sungai kecil yang namanya Kali Bandung. Di situ sudah menunjukkan perubahan dari lingkungan marin menjadi lingkungan darat. Itulah lokasi yang kami cari. Kami gali di situ untuk mencari sampel pertanggalan tadi itu. Itu ada di sini. Nah, kalau ini adalah ini ya, Kali Bodas ya ini ya. Kali Bodas di sini Kali Braga, ya ada di sini nih lokasi penggaliannya.
Nah ini sudah pemetaan, sudah ini baru draft tangan. Mungkin hari ini jadi filenya ini pemetaan. Ini saya tidak tahu. Kita mobil itu ada di sini karena sudah tidak bisa kita lagi. Ya. Jalan kaki ke sini. Ya. Di sini ada pangkalan ojek itu yang orang jual-jual tanaman-tanaman pisang dan sebagainya. Kemudian kita turun ke sini. Yes. Ini kemudian dari sini turun ke kali ini. Ya. Inilah lokasi penggalian kami di sini. Lembah. Nah, ini lapisannya sudah kita temukan. Saya mau duduk di situ. Ini teman-teman sudah membuat kotak penggalian. Kotak penggalian itu ukurannya 2 kali 4 meter satu kotaknya itu ya. Nah, di situ ada 3 kotak penggalian yang kita gali. Ini perlapisan yang ada di dasar sungai, yang kemudian dia nyambung ke sana, ya. Semakin mudah di sana. Sehingga ini kotak penggaliannya kita bikin langsung dari muda ke yang lebih tua. Itu. Satu lagi ada di tebing sungai. Nah ini proses penggaliannya. Tanah-tanah yang kita gali kemudian diayak, ya, diayak di sungai di situ pakai air, kemudian dicari satu-satu. Traktor ini kalau digali kita ayak ya. Kalau diayak itu jangan sampai ada gigi itu juga lepas itu ya di situ gitu. Nah, ya, penggaliannya di situ petanya. Nah, kalau kebanjiran ya udah ya. Menanggung alam kali yuk masuk semua. Kita data sudah pertama tergenang air harus dikuras. Yang kedua risiko kotak penggalian itu dindingnya ambrol. Padahal dengan dinding itu kita bisa membaca lapisan tanah, gitu ya. Nah itu, ya sudah ini tantangan karena kita baru bisa di awal musim hujan. Sebetulnya harusnya di musim kemarau di sini. Nah itu. Wah sapi. Dan kita ngomong nih. Dulu kacamata barang gitu kira-kira. Gaya situ tidak ngomong dari itu karena tidak sandal jebol itu Pak. Indonesia hancur. Nah ini ini 2 jam pertama itu cuma nguras kayak gini aja. Ya minta ampun lah gitu ya. Nah ini kemudian penggambaran perlapisan tanah. Nanti hasilnya seperti apa yang saya katakan. Dilihat komponen materialnya, apa lempung, apa pasir, apa gitu ya. Nah ini biasa ini. Yang kecil banyak ini Mbak Maria ini yang cerita ini orang tadi. Tidak nyari rumah, fauna. Dari dia sampai jadi juga. Nah ini banyak pada lapisan lempung hitam ya, merupakan lapisan masih tua kali biok ya. Ya memang peralihan lah antara darat dengan laut itu ya biasa seperti itu. Nah ini Astragalus itu adalah tulang kaki dari rusa. Nah rusa kalau ditemukan di sini sudah bukan berita baru. Karena memang rusa itu sudah ada, rusa tadi itu banteng, gajah, kemudian kera-kera raksasa dan juga kuda air tadi itu. Ya. Jadi ini kalau nemu seperti ini ya, tidak ada nilai kualitasnya tapi kuantitas. Nah ini pecahan-pecahan wis tanah ini. Kalau Bapak Ibu jelek. Tapi kalau ini seperti ini aku terus koyo jombrenya boleh koyo ngene kok. Boleh sing apel lain tuh koyo ngene wis gede banget di tempat umum ini. Ini kecil-kecil itu identifikasinya adalah ini bovide. Ya. Ini jenis sapi atau banteng. Yang di sini sudah ada semua. Sejak dulu. Orang kaget. Nah, kemarin saya ditanyakan sama Pak Wijanarno, ada sesuatu yang surprise gak yang ini? Wah nggak ada Pak, masih kita tanya dulu.
aku masih seperti yang dulu. Itu. Ini sudah ada dari dulu Pak, di tempatnya Pak Haji Rizal itu banyak kayak gini yang lebih bagus itu. Tetapi ini dari penggalian yang saya lupa ini Pak. Tak tahan ini tiba-tiba barang yang mulai koyo ini. Ya, paten itu. Nah, ini dia. Ini gigi buaya siamensis, Crocodylus siamensis. Maka pada penggalian ini unsur baru yang ada di dunia ini. Belum ada sebelumnya. Sehingga fauna tertua di dunia ini yang kita ketahui sampai tahun 2019, sejak 2021 itu harus ditambah dengan buaya siamensis. Ini buaya rawa. Ada buaya daratnya lupa. Ini buaya rawa di sini. Sehingga fauna yang tertua di bumi ayu sejak saat ini harus ditambahkan satu lagi jenisnya adalah buaya rawa yang secara biologis kita sebut sebagai Crocodylus siamensis. Namun saya ngono, umur saya itu 32. Aku untuk loro bukti buaya kok. Loro, ya. Tapi itu luar biasa Pak. Dengan penemuan ini saya bisa mengatakan fauna tertua di Jawa, fauna tertua di Jawa, tambah lagi buaya. Dari mana itu? Dari bumi ayu tanah. Top. Manusia tertua 1,8 dari mana? Bumi ayu. Jadi kok Homo erectus bumiaensis. Orang aku balik itu. Hasilnya seperti ini. Dicari 20 hari itu di lapangan. Pak, Robek aja bisa seperti itu. Tapi ini nanti kita diskusi sama Eropa terus kita terbitkan sampai ke bulan internasional. Orang ketika mendengar Stalin, mendengar Madur Maro dan tahun 1925 itu hanya 5 lagi itu. Sekarang harus tambah lagi. 2020 bersatu itu harus tambah. Wah, banget. Itu adalah yang terpenting dari penelitian itu. Padahal saya akui ke sini, mau ke cerita kayak ini. Luar biasa ini, luar biasa. Nah, ini adalah forsyth yang kita temukan di dalam penggalian. Itu seperti batu-batu apa kayak batu akik gitu loh Pak. Itu pecahan-pecahan. Itu nanti untuk pertanggalan. Kalimantan itu pakai sekat, ada yang gitu ya. Ini dari lapisan yang keluar tadi. Saya ingin tahu dia itu nanti memberikan usia berapa dengan Kalimantan atau dengan karbon. Tentunya bodoh dengan formasinya. Kalau nanti pertanggalan absolut itu sudah kita peroleh, boleh kita deklarasikan secara pasti. Nah, ini teman-teman, para peneliti dibantu oleh masyarakat sana bersama kami. Ini adalah tim yang kompak ini Pak. Isinya bernapas dalam lumpur. Memang yo kayak itu pakai 2 sepatu ambil lapeh di situ loh. Iya. Kalau bokeran kali tak angkat itu tak cepok gitu. Ming sing kadut ming sikil kutok, jingkuk sepatune. Ya. Melangkah lagi itu bagus sepatune tapi lamanya bawahnya itu silang. Ya. Waktu saya mau ke mobil itu tak kompon dengan Burafia. Ini adalah dunia kami selama 20 tahun, 20 hari di itu gaya itu ya Mbak Marlina itu ya gaya itu. Dan saya kita banget yang paling lemu di situ. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah cerita yang saya peroleh ketika saya datang untuk kedua kali di bulan ini pada 2021 setelah yang pertama. Sebetulnya 2019 program 2020 tapi semua dihantam semua ada fokusi di fokusi lagi di
21, tetapi kami punya 10 penelitian di Bali. Yang lain itu sudah lari duluan, Pak. Dunia itu yang terkendala level 3-nya tadi itu keluar ini ketika sudah hijau lintas, kepala kami bilang mari berangkat. Sudah siap, gitu. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya peroleh, dan itu kayak gitu ya, tetapi ini bagi kami luar biasa, mungkin bagi budak ya, tapi kami itu akan menyuarakan ke dunia luar, Pak, dan dunia lain. Hebatnya dunia itu, hebatnya Kabupaten Brebes, hebatnya Tonjong, Pak, melalui publikasi. Terima kasih Pak Wijan, saya kembalikan ke panjenengan, monggo. Kita berikan